Selamat pagi anak-anak semua yang ada di seluruh Nusantara. Shalom, apa kabarnya? Ada sukacita? Pasti anak-anak Tuhan selalu bersukacita di dalam Tuhan, kan? Hari ini Lause senang sekali bisa hadir untuk melakukan kebaktian online. Anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagu Halo Hello Ola. Ikuti Lause ya yang di depan. Kita akan bernyanyi dengan bergerak. Halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita akan pujian ini sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk, sebelum kita lanjut lagi memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dengan sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk mengikuti kembali kebaktian online di rumah. Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kebaktian online kami dari awal hingga akhir. Biarlah boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan kami boleh mendapatkan berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian online kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau tanya nih, masih adakah anak-anak Tuhan yang masih sering berada dalam ketakutan? Entah itu takut sendiri di rumah, entah itu takut waktu mau menghadapi ujian, atau takut akan hal yang lain. Anak-anak, Lause mau bilang seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, ya. Ada seseorang yang selalu menjaga kita anak-anak Tuhan. Siapa itu? Anak-anak tahu? Iya betul. Yang menjaga kita adalah Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa. Yang mampu menjaga kita. Asalkan kita selalu berjalan beserta Tuhan. Yuk anak-anak, kita nyanyikan pujian kita. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita ulang pujian sekali lagi ya anak-anak.
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baiklah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silahkan anak-anak siapkan persembahannya. Bagi yang biasanya melakukan persembahan lewat celengan yang sudah disiapkan di rumah, ataupun ada amplop khusus yang sudah disiapkan untuk mengumpulkan persembahannya, yang nanti akan diberikan langsung ke gereja masing-masing. Atau anak-anak bisa minta tolong orang tua, bisa minta tolong papa mama mentransfer ke rekening gereja masing-masing yang sudah tertera mungkin di layar kaca depan kita. Ya, anak-anak, mari kita berikan persembahan kita dengan menyanyikan pujian syukur kita. Kami bawa kurban syukur. Syukur ke dalam rumah Tuhan, sukacita serta mazmur kehadirat-Mu Tuhan. Hanya padamu Tuhan puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan segala kemuliaan. Kami bawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan, sukacita serta mazmur kehadirat-Mu Tuhan. Hanya padamu Tuhan puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan segala kemuliaan. Masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami, bagi kedua orang tua kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan boleh tertanam di hati kita dan bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak, mari kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Iya, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, kenalkan nama Lose Julita. Hari ini Lose Julita akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jangan takut, ada Yesus. Iya, betul. Hari ini kita jangan takut ya. Kenapa ya adik-adik? Karena ada Tuhan Yesus. Iya, sebelumnya Lose mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Ya, pasti baik ya, semuanya baik. Coba tunjukkan dulu senyumnya. Ya, terima kasih. Ya, semua adik-adik pasti sudah siap di tempat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Losa mau ajak kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikuti Losa Julita ya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur saat ini juga kami bersuka cita karena kami bisa bersama-sama kembali berkumpul, memuji nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan dan kami semuanya siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih. Nah sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Oh iya, Lose Julita mau tunjukkan dulu ya satu gambar atau video tentang bagaimana alam ciptaan kita ini begitu luar biasa. Siapa yang menciptakannya? Betul, yang menciptakannya adalah Tuhan ya. Ya, sekarang Lose mau bercerita dulu bagaimana ada kejadian di satu negara yang terjadi gelombang yang sangat besar. Apa itu adik-adik? Ya betul, terjadi tsunami. Kenapa ya terjadi tsunami? Oh iya, karena Kak gelombangnya yang dari laut itu masuk ke darat. Iya betul ya adik-adik. Ya ada gelombang yang sangat besar, ombak yang sangat besar, lalu masuk ke darat, menghabiskan semuanya. Apa itu? Ada mobil, pohon-pohon, juga apa? Tanam-tanaman, bahkan rumah ada juga yang hancur. Wah, sangat sayang ya adik-adik ya. Nah hari ini
Lose mau kasih tahu bagaimana Tuhan Yesus bisa meredakan angin yang begitu hebat. Yuk kita saksikan yuk firman Tuhan pagi hari ini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat kan bagaimana firman Tuhan. Wah, Tuhan Yesus kita hebat ya. Yuk sama-sama kita katakan dulu, Tuhan Yesus hebat. Ya. Nah, adik-adik, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita anak kecil, kita harus percaya. Jangan takut. Nah, coba kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ya, ada di kapal bersama dengan Tuhan, tapi mereka takut. Aduh, ada Tuhan Yesus, mereka takut. Berarti mereka belum percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Aduh, sangat sayang sekali. Coba lihat lagi gambar berikutnya. Saking mereka ketakutan, ada yang pegang kayu. Ya, kayu apa? Kayu pajangan yang menahan perahu. Mereka pegang, ada yang megang tali, ada yang marah-marah. Hei, bagaimana ini? Mereka semuanya panik adik-adik. Padahal ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Kenapa ya mereka panik? Karena mereka tidak percaya. Nah, selanjutnya lagi adik-adik, apa lagi? Rupanya mereka mencari Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesus? Rupanya mereka melihat Tuhan Yesus ada di tempat tidur. Tuhan Yesus ada di kasur yang tipis. Adik-adik, Tuhan Yesus tidur. Langsung mereka bilang, "Ya, Tuhan Yesus bangun." Mereka bilang, "Tuhan Yesus bangun. Kamu tidak khawatir kita nanti binasa. Kamu tidak peduli ya Tuhan Yesus." Adik-adik, sampai mereka marah-marah sama Tuhan Yesus ya. Waduh, kasihan sekali orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bangun, lalu Tuhan Yesus menyuruh angin dan juga
gelombang itu diam dan tenang. Apa yang terjadi adik-adik? Wah, semuanya tunduk kepada Tuhan, ya kan? Semuanya taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus katakan diam, semua diam. Ketika Tuhan Yesus katakan tenang, semuanya tenang adik-adik. Wow, luar biasa. Sampai akhirnya mereka saling melihat, saling melirik. Lalu berkata satu dengan yang lain, siapa gerangan dia ya? Kenapa alam semesta ini tunduk kepada dia? Danau, angin, topan semuanya tunduk dan taat kepada dia. Adik-adik mereka bertanya-tanya, bagaimana adik-adik dengan kita sekarang? Iya, apakah kita masih takut? Apakah kita masih khawatir? Adik-adik, dari firman Tuhan pagi hari ini, Lose Julita mau ingatkan, kita mau belajar akan 3 hal. 1, ya ingat ya, 1, alam pun tunduk kepada perintah Tuhan Yesus. Apa buktinya? Tadi ya, kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan, kita sudah menonton bahwa ketika Tuhan Yesus katakan diam dan tenang, maka semuanya ikut diam, ikut tenang. Itu alam ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semuanya. Ya kan, kita bisa menikmatinya. Tapi ketika Tuhan perintahkan diam, maka semuanya diam. Nah adik-adik, sekarang kita ada di saat ini di mana virus corona sedang ada. Apakah kita juga bisa taat kepada perintah Tuhan untuk diam di rumah? Taat kepada perintah orang tua untuk dengar-dengaran kepada orang tua, tidak lari-lari, tidak marah-marah di rumah. Adik-adik sekarang Tuhan mau ingatkan ya, melalui orang tua kita ya kan yang ada di rumah. Walau bagaimanapun kita merasa bosan, merasa jenuh, tidak berarti kita harus marah-marah. Kita panik, kita ganggu adik kita iseng sama saudara-saudara kita. Tidak boleh. Sebab apa ingat adik-adik? Ada Tuhan Yesus. Iya, lalu yang kedua Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Sudah lihat juga kita kan buktinya ketika Tuhan Yesus katakan diam, semuanya diam. Ketika kata Tuhan Yesus tenang, semuanya tenang. Tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkuasa. Yuk kita sama-sama katakan yes. Iya adik-adik, betapa luar biasanya kita punya Tuhan ya. Yang ketiga itu Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Ya, orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Iya adik-adik, sekarang kita tahu ya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini sungguh luar biasa, sungguh hebat ya. Dan saat ini juga tema kita katakan apa? Jangan takut, ada Tuhan Yesus ya. Jadi jangan takut ya adik-adik ya. Sebab apa? Sebab ada Tuhan Yesus. Ya, sekarang bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas dunia ini, atas alam semesta ini, bahkan kepada kehidupan kita. Jadi virus corona bisa Tuhan halaukan dari kita kalau kita mau taat ya kan. Kalau kita tidak taat, jangan salahkan Tuhan Yesus, jangan marah-marah sama Tuhan Yesus ya. Kenapa? Karena kita tidak taat, sehingga kena apa? Kena virus, sakit dan lain-lainnya. Nah itu karena apa? Karena kesalahan kita yang tidak mau dengar-dengaran ya, yang tidak mau taat. Tapi hari ini kita sudah belajar adik-adik ya. Kita belajar bagaimana kita harus taat kepada Tuhan ya. Kita harus tunduk kepada Tuhan ya. Oke, adik-adik terima kasih pada pagi hari ini kita akan berdoa, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Yuk sama-sama kita bilang Tuhan Yesus memelihara kehidupanku. Ayo sama-sama Tuhan Yesus memelihara kehidupanku. Oke, yuk kita berdoa, sama-sama kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan biarlah pada pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk tunduk dan taat kepada Tuhan, bahkan kepada orang tua kami yang ada di rumah, sehingga pada masa-masa sekarang kami bisa mengisi hari-hari kami dengan baik, dengan taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami pada pagi hari ini, dan kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang mendengarkan firman Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan yang memberkati kami anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil sampai kelas besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, kita mau akhiri kebaktian online kita hari ini. Lalu mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Lalu mau anak-anak ingat, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang selalu menyertai kita, dan kita tidak akan takut lagi asalkan bersama. Yuk kita nyanyi pujian ini ya, pakai gerakan ya. Yuk siap-siap semua jalan di tempat. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang boleh kami lalui bersama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami tidak akan takut lagi dalam menghadapi apapun juga, baik dalam suka ataupun duka. Karena kami tahu asalkan kami berjalan bersama Tuhan, kami akan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri kebaktian online kami. Dan biarlah Tuhan terus menyertai kami selalu, apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa lagi ya di kebaktian online minggu depan. Shalom, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi bersama dengan Lose Julita. Hari ini Lose Julita akan memberikan kreativitas sesuai dengan tema kita, yaitu jangan takut, ada Yesus. Yes. Nah, adik-adik sekarang Lose mau membuat kreativitas membuat perahu atau kapal. Dari mana ya bahannya? Bahannya dari yang ada di rumah atau yang ada di sekitar kita. Contohnya ya. Satu, ini ada daun. Nah, Lose ketempatan di depan rumah ada daun-daun bunga-bunga. Jadi Lose manfaatkan dengan daun ya. Ada daunnya dan ada tangkainya. Sekarang yang kedua. Ya, yang kedua dari kertas origami. Nah, kertas origami ini pasti adik-adik pada tahu ya. Kertas warna-warni. Oke? Ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu dari koran. Nah, jadi adik-adik, apa aja yang ada di rumah, barangkali ada yang belum Lose sebutkan. Dari kardus, boleh. Dari botol aqua, boleh. Dari apa aja, yang pasti hari ini kreativitas kita membuat perahu atau kapal. Oke adik-adik, yuk ikuti Lose Julita cara membuatnya yang sangat sederhana. Oke ya. Nah, adik-adik, bahannya adalah, yang tadi adalah daun. Kita juga menggunakan lem, kita juga menggunakan kertas APS atau kertas apa aja boleh ya. Lalu kalau ada krayon atau pensil warna di rumah juga boleh. Lalu juga kita tadi gunakan apa? Kertas koran ya. Jadi apa aja boleh kita gunakan. Nah, sekarang cara membuatnya.
Adik-adik coba kita siapkan dulu. Yang pertama adalah kertas APS. Kertas APS ini Lose buatkan dulu di depan meja. Lalu nanti Lose akan menggunting daun. Yang pertama Lose mau membuat dulu kapalnya ya adik-adik ya. Tapi guntingnya boleh bagaimana bentuknya boleh. Yang penting dia agak bulat sedikit ya. Ya, yang adik-adik kecil gunakan guntingnya dengan hati-hati ya. Maksudnya mengguntingnya sembarang boleh ya. Boleh lurus aja juga boleh. Boleh lekuk-lekuk juga boleh ya. Jadi boleh bebas bentuknya. Nah, sekarang Lose mau kasih lem dulu. Nih, Lose kasih lem. Lalu Lose akan tempel ya. Udah Lose buat, lalu Lose tempel. Nah, lalu Lose juga ambil batangnya. Nah, supaya kuat perahunya, kita kasih batangnya ya. Ini dia. Kan murid-murid Tuhan Yesus ada yang pegang kayu ya. Saking dia takut, dia pegang kayu. Nah, ini dia. Supaya kuat perahunya, kita kasih batangnya. Ini adik-adik. Iya, tapi perahunya, batangnya itu tidak boleh nempel di sini ya. Supaya di sini ada tempat orang-orangnya nanti ya. Lalu yang kedua, Kak, nggak ada bentuk daunnya itu nggak ada yang segitiga, nggak ada yang bulat, adanya bulat-bulat semuanya, nggak ada yang segitiga. Boleh, nih kalau dia bentuknya bulat seperti ini, kita potong dua dulu ya. Kita potong dua dulu. Nah, lalu kita bentuk segitiga. Ini dia contohnya adik-adik. Nah, begini aja kita buat segitiga. Iya. Lalu nah, jadi bentuk segitiga. Oke. Kalau bentuk daunnya Kak, aku adanya daunnya panjang. Boleh. Kalau bentuknya panjang seperti ini, tinggal dipotong dua. Nah, ya. Tinggal dipotong dua. Yang di tengah-tengah. Nah, dia sudah seperti ini. Oke adik-adik, lalu kita nanti langsung tempel. Kalau mau segitiga ini, langsung kita tempel lagi. Kita gunting dikit ya adik-adik ujungnya. Nah, kita tempel di sini. Ya, kita tempel juga di sebelahnya lagi. Nah, jadi bentuk dia layarnya. Tapi hari ini Lose ambil yang segitiga, yang bentuknya segitiga, oke? Toh yang ini juga boleh, enggak apa-apa ya. Kalau nanti dia ada tiba-tiba di rumah yang panjang, aduh, Lose bagaimana ini? Aku harus potong lagi atau bentuk lagi? Nggak usah, buat aja seperti ini, tempel lagi ya di dekat batangnya. Nah, lalu kita ambil yang satu lagi, kita tempel. Iya. Iya adik-adik. Jadi ya. Nah ini dia. Jadi dia kapal layar atau perahu ya. Jadi dia perahu atau kapal layar. Sudah selesai adik-adik. Kita ambil pensil atau spidol ya. Lalu kita gambar Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya, kita gambar orangnya ada berapa ya? Boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya? Iya adik-adik. Nih dia, sudah selesai. Jadi dia kapalnya. Perahu Tuhan Yesus yang ada di tengah danau. Nah adik-adik, kita boleh tambahin lagi ya. Kita boleh bikin danaunya, kita bisa bikin awannya, kita bisa bikin petirnya. Nah contohnya seperti ini. Akhirnya bisa selesai. Ini dia hasil Lose Gulita. Sangat mudah ya adik-adik ya. Iya, oke. Lalu Lose Gulita bagaimana kalau umpamanya aku maunya gambar aja? Boleh, kita gambarkan aja ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau mau buat seperti ini juga boleh. Ya, ini Lose gambar, lalu nanti Lose tempel-tempel daunnya, ya kan?
Iya, lalu apa lagi sekarang yang terakhir ya? Kita mau buat dari kertas origami. Oke, Loso aku mau yang cantik, jadi aku mau pakai kertas origami yang warna-warni. Boleh ya? Sekarang kita buat lagi ya dari kertas origami ya. Coba contohnya, yang pertama Loso ambil yang berbentuk setengah lingkaran. Oke, Loso mau buat dulu nih. Nih dia, sama seperti tadi langkah-langkahnya ya. Kita buat dulu batangnya atau kita buat dulu kayunya supaya dia kuat. Iya. Lalu kita buat lagi layarnya ya. Iya, kita buat layarnya, segitiganya kita ambil. Lalu kita buat satu lagi. Kita buat lagi. Iya, jadi lalu Loso juga buat ya, ada bulat-bulatannya supaya tambah cantik kapalnya Tuhan Yesus ya. Perahunya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Wah, bagus sekali ini kalau adik-adik bisa buat. Jadi daripada kita menonton terus, kita buat kreativitas yuk sama-sama. Nah, sama seperti ini juga kita buat gambar Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, kita buat Tuhan Yesus di paling ujung. Iya, Tuhan Yesus yang paling itu karena Tuhan Yesus mau meredakan angin yang ribut, angin yang begitu besar yang menggoyangkan kapal murid-murid Tuhan Yesus ya. Bersama dengan kapal-kapal yang lainnya. Nah, adik-adik sekarang sudah selesai yang bentuknya origami. Ini dia hasilnya. Tada! Iya, nah adik-adik juga boleh kreasikan lagi. Boleh buat awannya yang gelap, petirnya. Boleh juga nanti buat airnya, air danau yang sedang bergelombang yang sangat besar yang menggoyangkan perahu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Oke, adik-adik, demikianlah kreativitas kita hari ini, yaitu tentang perahu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita kerjakan.